Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fiddin. Al-ayah sadaqallahul azim wa sadaqa nabiyul karim. Hadirin wal hadirat, jamaah salat subuh yang mudah-mudahan Allah muliakan. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpah curahkan kepada baginda kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada saat ini, di pagi hari ini, kita semuanya masih dalam keadaan sehat walafiat. Ada yang sakit, Pak? Biasanya kalau udah ahli sholat, yang sakit pun maksain sholat. Betul apa betul, Pak? Alhamdulillah, pada saat ini kita sudah menunaikan ibadah salah satu kewajiban kita. Dalam salah satu riwayat yang merupakan hadis qudsi, rujukannya dalam kitab Mukhtarul Ahadis, bahwa Allah itu berfirman, Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman. Biasanya kalau hadis qudsi redaksinya kayak gitu. Jadi kata Allah, sesungguhnya amalan yang aku cintai daripada hambaku adalah amalan yang memang telah aku pardukan. Jadi Bapak Ibu, untuk mengimplementasikan, membuktikan bahwa kita cinta mahabbah ke Allah, bukan bilang I love you Allah, bukan. Tapi kata hadis qudsi ini, ketika seorang hamba membuktikan dirinya cinta mahabbah kepada Allah, salah satunya adalah dia melakukan terhadap apa yang telah aku pardukan, telah aku wajibkan. Ya sholat ini, sholat subuh. Jadi salah satu cara kalau kita ingin dicintai sama Allah, ya, salah satunya lakukan apa yang memang sudah dipardukan kepada kita. Kan yang dipardukan, yang diwajibkan bukan sholat aja Pak ya, Bu. Banyak, tapi salah satunya sholat. Wasilahnya, kata hadis ini, kalau ingin dicintai oleh Allah, lakukan apa yang Allah telah pardukan. Itu. Lalu kemudian yang berikutnya dalam hadis ini, yang Allah cintai setelah yang Allah pardukan daripada hamba-hambaku yang melakukannya, lalu kemudian yang melakukan minan nawafil daripada hal-hal yang sunnah. Jadi jangan salah kaprah Bapak Ibu. Saya mah udah sodako. Saya mah udah yang sunnah-sunnah. Tapi yang wajib ditinggalin. Salah. Yang wajib dulu penuhi, baru tambahin sama yang sunnah. Kan pernah Bapak Ibu, Bang Haji Roma Irama, tahu Bang Haji Roma Irama? Raja Dangdut.
Judi, toeo. Ya itulah salah satu lagunya. Pernah diskusi sama Bang Sule. Ngomong bla 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 bla. Sholatnya bolong-bolong, tapi Bang Haji, alhamdulillah saya sudah suka sodakoh, ditutupin sama sodakoh. Oh salah, kata Bang Haji Roma Irama. Kenapa? Yang fardu mah wajib, nggak bisa ditinggalin. Kalau seandainya sudah dilaksanakan yang fardu, lalu kemudian ada yang cacat dari yang fardu, maka tambalin sama yang sunnah. Nah itu yang bagus. Kita kan Bapak Ibu kan suka sholat subuh kan? Kan kita nggak tahu apa sempurna sholat subuh kita. Kan nggak tahu. Hanya Allah yang tahu. Nah kata dalam riwayat yang lain, Allah pernah berkomunikasi dengan malaikat. Malaikat, coba lihat. Hamba-hambaku melakukan sholat fardu nggak? Kewajiban yang fardu nggak? Dilihatlah sama malaikat. Iya ya Allah. Udah pada laksanain hamba-hambamu melaksanakan yang fardu. Coba lihat lagi. Benar apa yang fardunya? Sempurna atau tidak? Dilihat lagi sama malaikat. Oh ya Allah, ini si fulan fardunya ada cacatnya. Ada bolongnya. Kata Allah, coba malaikat, jangan ditulis dulu, jangan dicatat dulu. Sholatnya rusak atau yang wajibnya rusak. Lihat dulu. Ngelakuin yang sunnah nggak? Sama malaikat dilihat lagi. Si fulan hamba Allah ini. Bilang lagi lapor kepada Allah. Ya Allah, ini si fulan sholatnya atau yang wajibnya agak cacat. Tapi ternyata karena sudah melakukan yang wajib, ternyata masih ada juga yang cacat, masih ada kurangnya. Kata Allah, lihat, ngelakuin yang tambahan nggak, yang sunnah. Oh ngelakuin yang, ya Allah. Ini sholatnya ternyata dia ada ba'diyahnya, ada qobliyahnya. Ya kalau gitu cacatnya yang fardu tambalin sama yang sunnah. Kan gitu Bapak Ibu. Jadi jangan, saya mah ada apa-apa udah rajin sedekah. Sholatnya bolong-bolong misalkan. Yang fardunya nggak dilaksanain. Bukan gitu. Adanya yang sunnah itu untuk menyempurnakan yang wajib, yang kalau mungkin boleh jadi yang fardu kita belum tentu sempurna. Ya Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, itulah pentingnya kita thalabul ilmi. Kita mencari ilmu, kita mendengarkan dari orang yang memang ahli dalam ilmunya, dalam bidangnya. Kenapa dalam ayat-ayat, kan dalam ayat surat Ali Imran itu ada ayat namanya ayatul muhkamat, ada ayatul mutasyabihat. Orang yang mampu memaknai, memahami tentang ayat-ayat mutasyabihat itu Allah ya dalam ayat itu illallah warrasikhuna fil ilmi. Dan orang-orang daripada hamba-hamba Allah yang Allah berikan anugerah keutamaan, keistimewaan ilmu. Jadi kalau kita memahami ayat Al-Quran atau ayat Al-Quran saja, misalkan terjemahannya saja, rasa-rasanya akan tersesat Bapak Ibu. Banyak ayat-ayat yang mutasyabihat. Ayat-ayat yang tidak muhkamat, alias kebalikannya. Kalau muhkamat itu jelas. Faraid, misalkan ilmu waris itu muhkamat, udah jelas. Ada beberapa ayat yang menjelaskan tentang hal-hal yang memang mungkin orang nggak akan paham kalau baca artinya doang. Maka di situ kata Allah, warrasikhuna fil ilmi, orang-orang yang Allah memang Allah anugerahkan keistimewaan, paham ilmunya. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, sekarang tuh lagi rame Pondok Az-Zaitun, betul Pak? Rame banget. Gara-gara figur utamanya Panji Gumilang, Pak Panji Gumilang itu nyeleneh. Mungkin Bapak udah tahu ya, walaupun ini ramenya tuh di media sosial Pak. Kalau Bapak-Bapak punya media sosial, punya nggak Pak? Ya kayak IG, kayak YouTube, kayak snack video, pokoknya rame Pak. Ini memang banyak hal-hal yang nyeleneh. Ya makanya kan kemarin rame sampai Pak Gubernur saja turun tangan untuk investigasi. Ini kenapa?
Kan sesungguhnya Bapak Ibu, saya orang pesantren. Karena dulu Mas pernah pesantren. Agak lama juga, lumayan walaupun lama-lama. Kalau orang-orang yang memang tafakuh, Pak, itu pesantrennya itu 12 tahun. Udah beres 12 tahun di pesantren tertentu, lanjut lagi ke pesantren yang lain. Karena tujuannya pesantren Bapak Ibu, itu untuk tafakuh bidin. Ya, untuk mempelajari ilmu agama. Dulu memang kayak apa ya, di lemur-lemur istilahnya, di kampung-kampung masih banyak pesantren-pesantren yang tradisional, yang memang belajar tuh khusus ilmu agama. Memang tujuannya itu, tujuan utamanya. Makanya kata Allah dalam Al-Quran surat At-Taubah 122, Pak, wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kafah falaula nafaru min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fiddin. Ini sekarang khawatir. Kita harus khawatir, Pak ya. Tujuannya ada pesantren itu supaya ada dari kita orang Islam yang memang ta'amuk itu mendalami. Jadi jangan pesantren ada ininya, tambahan ininya. Wah, nanti bisa terpecah. Ya saya termasuk santri yang dulu pesantrennya di pesantren modern. Yang coba Pak, di pesantren modern itu belajarnya bukan ilmu agama saja, tapi di sana belajar juga ilmu umum. Sebenarnya kurang tepat. Kenapa? Karena tujuannya pesantren itu ta'amuk, tafakuh fiddin. Utamanya itu. Jadi belajar agama hungkul. Supaya apa? Supaya nanti tuh yang belajar di pesantren agamanya itu nanti kalau sudah paham betul ilmunya, jadi nggak ngawur. Karena memang sudah belajar ilmunya. Bapak kalau belajar itu aja Pak, belajar hadis aja, ilmunya itu ya bercabang-cabang. Baru hadis. Belum Quran, belum fikih, belum akidah, belum akhlak. Kitabnya teh bejibun, Pak. Banyak sekali. Jadi kalau misalkan dicampur di pengalaman, Pak. Jadi yang dipelajari itu pelajaran ilmu fikih yang awal-awal aja, yang dasar-dasar aja. Ini konsekuensinya. Padahal tujuan pesantren itu untuk tafakuh, ta'amuk supaya umat nanti diberikan suguhan atau penjelasan dari ilmu yang memang betul-betul berdasar. Kan sekarang pesantren banyak Pak. Sekarang memang gimana ya Pak ya? Memang satu sisi kemajuan zaman juga, tuntutan zaman. Karena banyak juga Pak yang pesantren-pesantren, kalau kata Pak Kiai Haji Zainuddin MZ itu la yamutu wa la yahya. Tidak bermutu karena biaya. Banyak yang akhirnya tutup. Pesantren-pesantren tradisional akhirnya tutup, nggak ada santrinya. Karena sekarang berkembangnya pesantren-pesantren modern. Yang bayarnya kalau masuk ke pesantren itu bisa puluhan juta. Bisa berjuta-juta. Zaman saya dulu, Pak, saya orang Ciamis, pernah pesantren di tradisional. Sugan minta biaya segede gitu. Enggak. Ya, niatnya juga udah mau belajar agama, belajar nyantren. Yang kalau masak nasi teh Pak, masak sendiri, kastrol, ngaliwat. Kan dulu kayak itu, betul-betul dididiknya tuh santri itu supaya mandiri, makan sendiri, mau nyuci baju, ya nyuci sendiri. Kalau sekarang kan Pak, pesantren-pesantren itu udah pokoknya seperti hotel saja. Coba Bapak ya, coba tengok-tengok di beberapa pesantren yang bayarannya mahal. Itu tidurnya aja di atas dipan. Kasur empuk, spring bed. Ada spring bed dikit lah. Lemarinya sudah disiapin. Kalau mau nyuci, nggak usah nyuci, ada laundry. Jadi anak memang satu sisi bagus juga. Jadi anak belajar yang penting. Tapi nilai pendidikan, akhlaknya, moralnya, itu seperti hilang satu-satu. Karena orang pesantrenan zaman dulu itu bukan hanya ilmu yang dicekokin. Kalau ilmu betul sampai kitabnya aja sampai paling tinggi sekalipun betul diajarin sama kiainya. Sekarang kan enggak. Makanya sekarang banyak bermunculan. Ya salah satunya mohon maaf. Ya, yang seperti ini, yang seperti Az-Zaitun ini.
Karena memang tidak ta'amuk. Wah, pesantrennya gede, luas. Kita lihat, wah, luas banget. Tapi karena tidak ta'amuk, tidak tafakuh, tidak mendalami, walhasil saya juga tidak tahu. Makanya kan diinvestigasi. Misinya apa? Tapi banyak sekali yang dikhawatirkan, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Banyak sekali pesantren-pesantren yang sekarang banyak satu sisi bagus, bermunculan di mana-mana, tapi satu sisi seperti hilang auranya, seperti hilang ruhnya, seperti hilang dari tujuan utamanya, supaya manusia itu atau hamba Allah itu, muslim itu ketika masuk pesantren, liyatafaqahu biddin, sok belajar agama. Belajar agama, pelajari agama yang betul sampai mendalam. Supaya apa? Dalam ayat itu, liunziru qaumahum idza raja'u ilaihim. Supaya nanti, kalau nanti si santri, anak-anak kita yang nyantren, itu kalau udah pulang, dia menyampaikan ilmu-ilmu Allah dengan benar. Liunziru qaumahum idza raja'u ilaihim. Kalau sudah balik lagi ke rumahnya, balik lagi ke masyarakatnya, dia sampaikan kepada umat ilmu Allah itu. Ilmu Allah yang kita pahami kan banyak, Pak. Ibu bapak kan kalau misalkan kuliah, makin tinggi perkuliahan, makin mengkerucut. Betul nggak, Pak? Kenapa? Karena makin pusing. Makin besar kalau misalkan semua dipelajari. Misalkan ilmu kedokteran. S1 mungkin masih umum belajarnya. Ini yang umum, yang agama juga sama. S2, S3 makin mengkerucut, terfokus spesifikasi. Sama belajar agama juga. Kenapa? Luas sekali. Ya, maka di situ harus ta'amuk, harus tafakur di situ. Karena nggak mungkin bisa sampai semua bisa dipahami, bisa dipelajari di bisa ta'amuk, bisa mendalami. Nah, ini Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Yang mudah-mudahan ya, karena nggak bisa dipungkiri Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Satu sisi adalah kemajuan zaman, sekarang berkembang di mana-mana, bermunculan di mana-mana pondok-pondok pesantren modern, tapi jangan jangan berpikiran negatif, Pak ya. Ya, satu sisi memang dengan adanya peristiwa ini menciderai citra pesantren. Tapi kan nggak semua, Bapak ya. Nggak semua yang namanya pesantren ya seperti itu. Itu mungkin hanya sebagian saja yang kebetulan. Karena mungkin sekarang kan zamannya digital, Pak ya. Itu sebenarnya kalau yang waktu saya pelajari, waktu di pesantren, Az-Zaitun itu sebenarnya dulu pernah bermasalah di awal-awal juga. Cuman sempat tertutup. Jadi ya, karena zaman dulu kan media cuman media yang istilahnya berbayar saja, ya media TV, televisi, digital atau cetak, yang mungkin kalau apa-apa bisa kong kali kong. Tapi sekarang kan nggak bisa. Kita aja atau anak-anak kita aja bisa memvideo kejadian, misalkan ada kecelakaan, divideoin sama anak kita, diekspos, dimasukin ke media sosial, sebarlah. Gitu. Jadi Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan ini salah satu tapakuh fiddin kita. Ya. Jadi mudah-mudahan ke depannya ya kita mudah-mudahan bisa istiqomah. Istiqomah itu ilmu yang paling sangat berat, Pak. Ilmu yang sangat paling berat. Nabi pernah ditanya oleh sahabat, "Ya Rasul, ajarkan kepada saya suatu ilmu yang kalau saya udah dapat dari Anda Rasul, saya nggak akan tanya lagi kepada yang lain." Jawaban Rasul apa? Qul amantu billah summastaqim. Katakan aku beriman kepada Allah summastaqim, beristiqomahlah. Jadi yang berat Bapak Ibu kalau kita nih ya, kita kan insya Allah orang mukmin, orang yang beriman. Tapi yang berat, mampukah kita beristiqomah konsisten dalam keyakinan, keimanan kita? Kan iman kita kadang naik, kadang turun. Itu yang susah. Makanya kata sebuah pepatah,
al istiqomatu khairun min alfil karamah. Istiqomah itu lebih bagus, lebih baik daripada 1000 kemuliaan. Bapak Ibu jamaah misalkan KDKM di sini bisa beristiqomah melakukan amaliyah seperti ini, apa namanya, minggu berkah, kan itu luar biasa. Sampai misalkan diteruskan oleh anak-anak cucu kita, kan itu jadi pahala yang luar biasa, Bapak Ibu. Itu akan menjadi pahala yang luar biasa, yang kalau Bapak Ibu meninggal karena sudah istilahnya mempelopori kegiatan yang positif yang baik seperti ini, kan pahalanya ngalir. Kan itu dalam Al-Qur'an surat apa tuh? Surat At-Tin. Illal ladzina amanu wa amilus sholihat falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman dan melakukan amal soleh, falahum ajrun ghairu mamnun, maka dia mendapatkan pahala yang terus mengalir. Kan itu yang luar biasa yang kita harapkan. Kita kan semuanya limited, Pak. Betul nggak, Pak? Terbatas. Betul nggak? Nggak ada yang di sini hidupnya in unlimited, tidak terbatas, nggak ada. Semuanya terbatas. Lebih ininya lagi, lebih rahasianya lagi, nggak ada yang tahu batasannya sampai berapa. Kan kalau misalkan tahu, misalkan si fulan sama Allah dibatasi sampai 65, paling tidak usia 60 udah siap-siap. Tapi kan nggak tahu limitednya, udah mal limited, terbatas, nggak tahu lagi. Ya kan? Nah, makanya kata Allah, illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Jadi jangan maknai amanu wa amilus sholihat itu, amilus sholihat hanya sekedar sholat. Iya betul, itu bagian dari amalus sholihat. Dari bagian amal soleh. Tapi banyak yang lain amal-amal soleh. Biasanya Bapak Ibu, kalau di kampung-kampung, itu kalau ibu-ibu, bapak-bapak ikut pengajian, biasanya sama kiainya suka dikasih amalan. Amalan bisa wirid, bisa amalan amalan yang memang harus diamalkan, amal soleh. Supaya apa? Supaya ini istiqomah. Kan nanti ya ada sebagian cerita. Ada seorang syekh menyampaikan bahwa ada seseorang dari negara Arab yang bermimpi ada seseorang yang katanya bakal dimasukkan ke dalam surga. Bapak pernah dengar ceritanya nggak? Tentang syekh yang bercerita, tapi nyata. Dari Libanon atau mana gitu, saya lupa. Lalu dicari ini orang. Pasti ditanyain, ternyata orang ini nggak ada istimewa-istimewanya. Bahkan kata orang sekitarnya, dia termasuk orang yang fajir. Orang yang sering melakukan amal jelek lah gitu. Tapi ternyata setelah didalami, ditelusuri si orang ini, ada satu keistimewaan. Keistimewaan yang secara konsisten dia pegang, dia lakukan sampai detik itu ketika dia didatangin oleh seorang yang penasaran ini. Ditanya, Anda ini saya lihat biasa-biasa aja, penampilan nggak ada keren-kerennya gitu. Nggak memperlihatkan seperti orang yang alim, ahli ibadah, nggak ada. Anda ini apa sih istimewanya? Oh emang nggak ada, saya malah orang jelek, orang di sekitaran sini dicapnya orang jelek. Tapi saya nggak mungkin, saya bermimpi sampai berkali-kali Anda jadi ahli surga, nggak mungkin kalau ini bohong. Telusuri ya. Sampai dia ingat, oh iya, saya tuh Pak, dulu beberapa tahun ke belakang, ada tetangga saya yang meninggal suaminya. Meninggal suaminya, kan yang namanya suami Pak kalau udah meninggal, seperti kaki yang dua ini, satu potong misalkan, kan cacat. Ya gitulah keluarga, apalagi yang meninggal suami. Yang tadinya hidupnya bergelimangan harta, kalau mau apa tinggal beli, karena suami yang cari nafkah biasanya kan. Walhasil ini suami meninggal, keadaannya terus down langsung. Tapi saya perhatikan, kasihan juga. Bahasa sederhananya. Jadi dia katanya
Setiap dia punya uang gajian, bahasa kalau di kita, dia sisihkan untuk keluarganya setengah nisfahu, kata dia teh. Wa nisfahu laha, lalu kemudian setengah dari keuangan saya itu saya berikan kepada perempuan janda itu. Sampai detik ini saya lakukan, kata orang ini. Sampai detik ini. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Lalu kemudian si orang ini sama syekh ini dibawa sama orang yang bermimpi ini dibawa ke Mekah, depan Ka'bah, karena dia belum pernah katanya, walaupun dia orang Mekah, dia belum pernah ke Mekah, belum pernah ke Ka'bah, belum pernah sholat di hadapan Ka'bah. Walhasil ketika dia ibadah, akhirnya dia meninggal, sholat di depan Ka'bah, meninggal, husnul khotimah. Apa kata Nabi? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Imam Abu Hurairah. As-sa'i alal armilati wal miskin kal mujahid fi sabilillah awis sha'imin nahar awil qa'ibil lail. Ini kata Nabi. Sahih hadisnya Imam Bukhari. Kata Nabi, orang yang menyantuni orang janda, perempuan janda yang ditinggal suami meninggal, wal miskin, yang menyantuni orang miskin, kal mujahid fi sabilillah, seperti orang yang sedang berjuang di jalan Allah, awil qaimil lail, atau orang yang sedang senantiasa istiqomah salat tahajud, qiyamul lail, wasaimin nahar, juga orang yang istiqomah berpuasa sunnah di siang harinya. Jadi luar biasa Bapak Ibu. Amal soleh yang lain, salah satunya yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah ini adalah bagaimana muslim, kita orang muslim, kita orang yang beriman, mampu salah satunya menyantuni perempuan-perempuan janda yang ditinggal mati oleh suaminya, atau menyantuni orang-orang miskin. Diibaratkan, kata Rasul, kata Nabi, seperti orang yang berjuang, berjihad di jalan Allah. Seperti orang yang senantiasa istiqomah dengan sholatnya, sholat sunnah. Orang yang senantiasa istiqomah dengan puasanya, puasa sunnah di siang hari. Kan luar biasa. Jadi Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, amal soleh yang kita sering baca kalau ada amanu amilus solihat, itu salah satu bentuk pengejawantahan, penjabaran, penjelasan daripada amilus solihat. Salah satunya ini. Kan masih banyak lagi amal soleh. Bapak Ibu kan tahu Uwais Al-Qarni, Bapak? Uwais Al-Qarni itu terkenalnya di langit. Di bumi nggak ada yang tahu siapa Uwais Al-Qarni. Tapi Nabi Muhammad ngasih tahu kepada sahabat, tuh ada seorang pemuda yang ahli surga spesial. Padahal orang-orang nggak tahu, Pak, siapa sih Uwais Al-Qarni, tapi terkenal di langit. Apa amal solehnya, Bapak Ibu? Ternyata ini Uwais Al-Qarni sangat birrul walidain, sangat cinta atau sangat berbuat berbakti sama ibunya. Dalam riwayat sangat berbakti, sangat sayang kepada ibunya, sampai mau pengen haji dia gendong ibunya sampai dari ribuan kilometer sampai ke Mekah digendong. Itu makanya Uwais Al-Qarni itu terkenal di langit. Malaikat Allah dan para malaikat, wah ini fulan luar biasa, ini hamba Allah luar biasa. Apa amal solehnya? Dia birrul walidain, sangat sayang, sangat bakti kepada orang tuanya. Kan banyak, Pak. Bagaimana mampu beristiqomah, ya, melakukan amal walaupun hanya satu amalannya, tapi mampu istiqomah, ini yang luar biasa. Yang akan menjadikan kita min ahalil jannah, ahli daripada ahli-ahlinya surga. Amin ya rabbal alamin. Kan kita nggak tahu, Pak. Boleh jadi nih dari sekian banyak, atau mudah-mudahan semuanya menjadi ahli surga gara-gara sering hadir di majelis ilmi. Amin ya rabbal alamin. Barangkali Bapak Ibu hadirin rahimakumullah,
Sudah 5:30. Biasanya sampai jam berapa Pak? Lupa. Udah. Ya, mudah-mudahan ini mengingatkan kita semuanya. Saya hanya menyampaikan Bapak Ibu rahimakumullah, belum tentu sudah mengamalkan secara keseluruhan, tapi mudah-mudahan kita bisa dan mampu mengamalkan apa yang Allah dan Rasulnya sampaikan kepada kita. Wallahu a'lam bishawab, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum